Sedulur, sejarah merupakan masa lalu yang kehadirannya membentuk keberadaan kita saat ini. Kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian pengalaman dan pelajaran dalam hidup kita. Seperti kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, bersama Rara TV akan mengajak sedulur semua dalam sebuah perjalanan mengunjungi bangunan bersejarah berupa candi yang tertimbun tanah yang membentuk bukit berwarna hijau, sekalipun tempat itu bernama Candi Abang yang berarti merah. Ingin mengetahui sesungguhnya seperti apa? Ikuti video ini sampai paripurna. Kira-kira peta perjalanannya seperti ini. Namun sebelumnya kita selalu berdoa semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek senajan denggul wis dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Sedulur, saat ini saya sedang berada di depan flyover Janti. Ayo ikuti saya. Dari depan jembatan flyover Janti, tepatnya di Jalan Laksda Adi Sucipto, kita awali perjalanan kali ini. Di depan ada pertigaan. Bila lurus ke arah Klaten atau Solo, kita berbelok ke kanan. Saat ini kita melintasi jembatan flyover. Dengan panjang 1,25 km, flyover Janti menjadi jalan layang terpanjang di DIY saat ini. Jalan layang terpanjang di Jogja ini berada di kawasan strategis karena berada di titik temu Jalan Solo dan Ring Road Selatan. Selain itu, ada juga perlintasan rel kereta api yang tidak jauh dari lokasi ini. Sehingga sebelum adanya jalan layang, kerap terjadi kemacetan. Nah, sedulur, inilah rel kereta api yang saya maksud. Oke, kita lanjut. Saat ini kita menyusuri Jalan Ring Road Timur, tepatnya di Karangjambe, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kiri adalah gedung Serbaguna Adi Sucipto. Ya, gedung itu salah satu gedung pertemuan yang cocok untuk acara pernikahan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa juga untuk kegiatan wisuda siswa dan lain sebagainya. Di sebelah kiri adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjolukito. Di depan ada perempatan. Kita berbelok ke kiri. Kita saat ini masuk di wilayah Blok O
masih di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Oh ya sedulur, kali ini kita akan menuju ke sebuah destinasi wisata, yaitu sebuah candi yang berbeda dari biasanya. Ya, candi yang akan kita tuju kali ini tertimbun di bawah tanah yang membentuk bukit berwarna hijau. Penasaran? Maka ikuti video ini sampai paripurna. Di sebelah kiri adalah kompleks Kopasgat. Ya, Kopasgat adalah singkatan dari Komando Pasukan Gerak Cepat yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Saat ini kita menyusuri Jalan Raya Berbah, tepatnya di Sendang Tirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita berada di Kelurahan Tegal Tirto. Tegal Tirto ini adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kelurahan ini berasal dari penggabungan 3 kelurahan lama, yaitu Kelurahan Krikilan, Candirejo, dan Tegalsari. Sedulur, kebetulan cuaca kali ini cukup cerah, sekalipun ada awan putih yang menghiasi angkasa. Namun justru menambah keindahan suasana. Lalu lintas kali ini cukup padat karena jalan yang kita lewati kali ini cukup sempit, namun aspal jalanan cukup halus. Oh ya sedulur, gambar ini diambil pada hari Sabtu, tepat jam 1 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Sedulur, di depan ada pertigaan. Bila ke kanan, ke arah Bantul atau Wonosari, kita lurus saja. Dikarenakan jalanan terlalu padat, kita skip videonya di sini. Saat ini kita berada di Kelurahan Kalitirto, masih di Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Di sebelah kanan adalah Lava Bantal. Objek wisata Lava Bantal adalah salah satu geoheritage atau geowisata yang terdapat di Yogyakarta. Geowisata seperti Lava Bantal itu adalah objek wisata yang terbentuk setelah adanya kejadian tertentu di alam. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, dan kejadian alam lainnya. Yang setelah terjadinya membuat perubahan bentuk struktur, tumbuhnya tanaman, dan efek lainnya pada suatu tempat yang tidak terjadi pada saat sebelum kejadian alam tersebut. Namun kali ini kita tidak akan mereview Lava Bantal, tetapi jika para sedulur request untuk diliput, maka di lain kesempatan Rara TV akan mendatangi Lava Bantal itu. Sedulur, bisa kita lihat pemandangan di kanan kiri dalam perjalanan kita ini
terlihat sangat indah. Semuanya serba hijau. Memang karena tempat ini merupakan daerah yang subur. Pemandangan di sini masih sangat elok. Tak bosan-bosannya saya selalu menceritakan keindahan setiap perjalanan yang kita lalui. Sedulur, karena begitu banyak keindahan yang kita lihat di setiap perjalanan, sampai-sampai saya kehabisan kata-kata untuk menceritakan tentang keindahan ini pada sedulur semua. Yang penting, ikuti perjalanan saya sampai paripurna. Apa yang kita lihat di video ini akan mewakili cerita saya tentang keindahan alam di wilayah Berbah ini. Di depan ada perempatan. Kita berbelok ke kiri. Tak jauh dari perempatan, bila ke kiri akan menuju ke Gua Sentono. Oke, kita lanjut. Nah, kita saat ini sudah sampai di Candi Abang. Kita memarkirkan kendaraan terlebih dahulu, kemudian masuk dengan berjalan kaki. Sedulur, begitu sampai di lokasi Candi Abang, kita tidak bisa melanjutkan naik menggunakan kendaraan. Dan kita hanya bisa menempuh perjalanan selanjutnya dengan jalan kaki. Namun sedulur tak perlu khawatir, karena jarak yang kita tempuh untuk sampai ke Candi Abang cukup singkat, kurang lebih 400 meter. Candi Abang berada tidak jauh dari Candi Banyunibo dan Candi Barong, yaitu di Dusun Candi Abang, Kelurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat candi ini berada juga berdekatan dengan Bandara Adi Sucipto. Sedulur, untuk menuju tempat tujuan yang sesuai ekspektasi selalu perlu perjuangan. Kalau sedulur hendak ke sini, jangan lupa membawa air minum, karena saat tiba di candi nanti tidak ada penjual atau pedagang yang menjajakan minuman atau makanan. Serta jangan lupa sampahnya dibawa turun kembali. Nah, sedulur, sampailah kita di Candi Abang. Candi Abang merupakan salah satu situs sejarah sekaligus destinasi wisata. Nama Candi Abang sendiri menurut masyarakat setempat diambil dari bahan penyusun candi tersebut yang menggunakan batu bata yang berwarna merah, yang dalam bahasa Jawa merah disebut dengan abang. Candi Abang memiliki bentuk candi yang berupa bukit dan banyak ditumbuhi rerumputan hijau. Jika dilihat dari kejauhan, akan nampak seperti gundukan tanah atau bukit kecil. Hal itu tidak sepenuhnya salah, karena Candi Abang sebenarnya memang hanyalah gundukan tanah di atas bukit. Bukit ini saat musim hujan akan berwarna hijau dan di musim kemarau akan menjadi gersang.
Candi Abang baru akan terlihat berwarna abang atau merah jika kondisinya benar-benar kemarau dan kering. Seperti pada umumnya, kebanyakan candi dibangun di atas bukit karena pada masa lalu tempat yang lebih tinggi dianggap sebagai tempat yang suci. Meski kaya akan peninggalan bersejarah, candi bercorak Hindu dan Buddha, tidak semua warisan ini bisa ditemukan dengan mudah. Memang sudah banyak candi yang berhasil digali dan dipugar kembali, tetapi masih banyak lagi yang masih tersembunyi, tertimbun di dalam tanah di suatu lokasi. Beberapa candi juga hanya tersisa reruntuhannya, tidak bisa lagi disusun atau dipugar. Pada akhirnya hanya diberi palang nama dan dibiarkan seadanya, seperti yang ada di kawasan wisata Candi Abang ini. Candi Abang memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda dari candi pada umumnya, yaitu candi ini dibangun dengan menggunakan batu bata merah. Hal ini menjadi unik dan menarik karena pada umumnya candi di Jawa Tengah adalah bangunan candi yang dibangun dengan batu andesit. Walaupun begitu, penggunaan batu andesit untuk bahan candi bukanlah satu-satunya cara yang bisa digunakan dalam pembuatan candi. Bisa juga menggunakan batu bata merah. Hal inilah yang membedakan dan menjadi ciri khas dari Candi Abang. Dari atas Candi Abang ini, kita bisa menyaksikan keindahan pemandangan berupa bentangan sawah yang luas, beberapa bangunan atau rumah penduduk yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, serta terlihat perbukitan Monoreh Kulon Progo dan perbukitan Seribu di Gunung Kidul. Aktivitas yang tentu akan dilakukan setiap pengunjung yang mendatangi suatu destinasi wisata adalah mengabadikannya. Memang Candi Abang hanya tampak seperti bukit biasa, tetapi tetap saja keunikan juga patut diabadikan dalam bidikan kamera. Tidak hanya itu, mendakilah hingga ke puncak bukit, maka akan terhampar pemandangan alam, area sawah yang luas membentang. Pemandangan alam yang hanya ada di pedesaan ini sangat memukau, menyegarkan mata, dan menghilangkan penat di kepala. Sedulur, di bawah saya inilah keberadaan Candi Abang. Ora mandeg senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Wardana. Sampai jumpa.